Hanya itu saya kembangkan ya. Barangkali ada saudara tetangga yang jadi guru di Muhammadiyah dari PAUD TK, itu kan gajinya sedikit Pak, 200, 300, kadang untuk bedah saja seminggu habis itu gitu. Guru Muhammadiyah juga sedikit bayarannya ya. Nah ini ternyata permasalahan yang global semua, Pak, dari pusat wilayah kena semua. Cuman, nah saya mendalami itu, memang Muhammadiyah itu terkenal dengan gerakan infaknya. Artinya setiap ranting, setiap cabang itu pasti punya kerjaan yang membutuhkan biaya. Ranting, rehab masjid, cabang utamanya apa ini kegiatannya? Pembebasan lahan. Kemudian di daerah itu ada gedung dakwah Aisyah. Kemudian di Bodeh ada SMK Muhammadiyah Bodeh dan semuanya saja. Bu ya, dari pusat yang sudah mendunia itu turun sih, nggak usah mikir yang lain, luar dulu, dalam dulu yang dipikir. Kok mikir yang jauh, guru-guru Muhammadiyah saja belum sejahtera kan gitu Pak ya. Jadi sama pertanyaan kita punya keluhan sama. Nah hanya saja ternyata ada strateginya. Strateginya ada dua hal. Proposal itu nanti lewatnya jangan ranting, lewatnya cabang nanti lewat daerah nanti akan ngasih jalan-jalan Pak, BTM kasih sana, ini ngasih sana, seperti itu Pak. Karena kalau sudah ada rekomendasi dari PDM, maka ruang lingkup pembiayaannya lebih luas. Kalau di cabang kan mungkin mintanya SMK Muhammadiyah sini, tapi kalau ke daerah lebih luas lagi. Ketika kami di daerah tidak mampu, itu nanti kita ke wilayah Pak. Maka seperti SMK Muhammadiyah Sirandu itu bisa tingkat diantaranya ada bantuan, yang kedua kita pinjamkan ke UMS itu. Jadi kita mencari celah-celah yang memungkinkan gitu ya. Yang kedua, hidupkan lazisme Pak. Ini kita banyak yang belum paham tentang lazisme, dikiranya semua uang diambilkan untuk PDM. Tidak, hanya catatan saja di lazisme Pak. Contoh yang terjadi di taman, mohon maaf, bangunan untuk SD Muhammadiyah Terpadu, SD Mutu, itu semua bangunan infak masuknya ke lazisme, hanya tulisan Pak, uangnya masuk ke situ. Nah ketika bapak-bapak itu diranting lazismunya bangkit, ada setoran ke KL, ke kantor layanan cabang, kemudian laporan ke PDM, nanti ada dana dari atas itu muncul kepada ranting yang aktif dalam menghidupkan lazisme. Jadi gitu. Jadi jangan merasa sendirian Pak. Itu teman-teman di ranting itu punya hero, semangat yang hebat, hanya perlu ada solusi. Maka mohon cabang-cabangnya ini memang turba ke ranting-ranting, menginventarisir masalah ranting pagar gunung apa, Bumi Rejo apa, Bumi Rejo ada nggak? Bumi Rejo? Ada nggak ya? Bumi Rejo, kemudian, nah itu kan tiap kalau Kertosari kan memang punya madrasah, Pamutik iya, coba yang nggak ada amal usahanya kan bingung. Nah jadi tuan rumah pengajian saja kan tekornya banyak namanya. Nah, ini kan keluhan-keluhan di ranting begitu, maka curhatnya pada cabang. Ini cabang curhat pada daerah. Terima kasih. Demikian Pak jawaban dari beliau Bapak Sabto Soeito. Ada monggo Pak. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Sabto. Tadi panjang saya kaget sudah mengetahui kondisi ranting Gumerjo ternyata. Jadi memang selama ini Gumerjo itu terkenal dengan ranting yang lurus Pak. Namun demikian alhamdulillah kegiatan selalu jalan ya. Kemudian ini Pak, ada yang saya tanyakan. Selama ini di Gumerjo setiap kali muktamar itu kekurangan kencangkan generasi ya untuk mengganti kepemimpinan. Mohon maaf, saya sudah berkali-kali jadi ketua. Kenapa? Bukan berarti ambisi, tapi mencari penggantinya yang sulit Pak. Terus terang sulit sekali. Oleh karena itu, apakah salah jika saya lagi-lagi menjadi ketua? Ini alasannya yang lain itu tidak siap menjadi ketua. Berkali-kali juga termasuk Pak Wiranto juga selalu sekretaris gitu ya.
Karena apa? Mencari pengganti itu yang nggak ada, gerangan nggak ada. Mohon pencerahannya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini menarik ini, ya. Beda ranting cabang daerah itu beda memang ya. Kalau ranting itu kami sangat memaklumi sampai sepanjang hayat jadi ketua ranting itu di mana-mana memang masih ada. Ya semuanya ada. Sebelum meninggal ya sudah itu SK-nya seumur hidup kayak KTP Pak. Itu di ranting menurut saya nggak masalah. Nah, Pak, saya jadi ketua pemilihan calon ketua PDM periode kemarin Musda. Ya. Ketua apa namanya? Supaya panitia pemilihan. Kita mencari orang-orang yang mau dicalonkan itu susah sekali. Sehingga biasanya kan milih PDM 13. Ini nanti larinya ke ranting nih. Kemudian untuk dipilih dalam Musda itu 39, Pak. Kali 3 sih, 39. Nah, kemudian ada namanya Pramusda. Pramusda itu dari sekian ratus dipilih jadi 39, direkomendasikan untuk dibawa ke Musda. Ternyata Pak, untuk nyari 39 saja susah. Pada tidak mau. Saya di ranting saja, saya di cabang saja, saya sudah ketua cabang, saya ketemu banyak cabang kan begitu. Nah, saya mencukupkan diri. Mungkin itu terjadi pada bapak-bapak. Saya jadi mikir Pak, ini kalau semuanya menjawab sama yang jadi PDM siapa? Kan begitu. Nah, saya tidak menyalahkan periode lalu, ini masih saya coba Pak. Bagaimana generasi muda itu jadi seneng kalau di PDM, jadi seneng kalau di PCM, seneng kalau di ranting. Caranya bagaimana? Caranya kalau bapak-bapak lihat foto-foto saya ini. Ini namanya flyer Pak. Ya disebarkan foto saya jadi artis peragawan, foto gini, bikin quote kata-kata gitu ya, di share. Jadi ketua PDM jadi terkenal ya. Kemudian dekat dengan bupati, fotonya gagah ditempel di mana-mana. Ini bukan untuk saya Pak. Bagaimana generasi sesudah saya nanti itu merasa jadi ketua PDM itu satu yang asik. Hawa saya meskipun banyak masalah nggak kelihatan banyak masalah Pak. Gembira saja saya, tambah gemuk juga. Jadi PDM kok sibuk sangat, yang di postingan apa santai saja gitu. Kita ceritakannya asik-asik di Muhammadiyah itu. Tidak ada lagi 677 guru Muhammadiyah kumpul ada mungkin Bapak Ibu guru di sini. Di Belik saya sampaikan, tidak ada lagi masalah itu ngopi bareng di angkringan atau apa dibahas itu. Nanti gaji dinaikkan, disenengkan, basyiru gitu, walatunafiru gitu ya. Jadi bagaimana membuat pimpinan persarikanan itu satu kebanggaan. Tugas saya di PDM Pak. Kalau rapat, bapak-bapak kalau rapat di PDM sekarang ruangannya ber-AC Pak. Ini lagi dibangun, didesain kayak di hotel. Jadi kalau PCM rapat diundang, nanti kan habis itu foto, di-share. Ini di hotel mana nih? Hotel PDM. Harapan saya muncul, saya kok PDM berarti foto-foto begitu ya. Ini untuk merekrut anak-anak muda begitu Pak. Kemudian apa lagi? Ya, minumannya, mohon maaf saya tidak pakai ini. Pakainya teh poci Pak. Poci, teh, ya. Jadi seperti di tempat wisata rumah makan itu kan teh poci. Rapat dari pagi sampai sore betah Pak sekarang Pak. Pakai poci, makannya ingin darah apa aja, nasi padang, menunya apa, daging apa, ditanya satu. Nah uang bisa dicari lah. Jadi bagaimana membuat gembira pimpinan, kemudian digaji tidak ya, bisanya menghormati begitu. Kemudian UPP Pak Dokter itu ketua majelis kesehatan. Kemudian ada majelis-majelis yang lain, Pak Riyadi itu juga ketua lembaga ya. Dakwah khusus. Coba kalau ketemu para majelis itu banyak generasi muda Pak, banyak generasi muda. Nah karena saya tugasnya di daerah, maka saya merekrut sebanyak-banyaknya tadi orang-orang yang tidak dilihat oleh Muhammadiyah saya rekrut Pak. Yang ada resikonya, bukan Muhammadiyah tulen kok
direkrut, dia itu sudah senang dengan Muhammadiyah, simpati dengan Muhammadiyah, maka ketika kita aktifkan dia jadi Muhammadiyah. Karena apa? Di desanya nanti dia akan jadi kader nanti. Nah ini Pak yang kadang nyari ketua rantingnya dia, cabangnya dia, majelis dia, kan kita kayaknya nggak ada orang penerus. Maka tugas kami di PDM itu memunculkan generasi penerus supaya bangga bermuhammadiyah, kemudian mau berkiprah di Muhammadiyah gitu. Jadi kami lewatnya dari atas. Saya harap cabang itu merekrut UPP-nya juga yang muda-muda, yang agak nggak paham Muhammadiyah dikit nggak masalah. Kita sahadatkan dulu ke Muhammadiyah, kemudian kita ajari begini, akhirnya paham. Kan kasihan ranting, ngurus ranting dari dulu sampai sekarang belum ganti-ganti. Kan pengen istirahat sebenarnya gitu. Gitu Pak. Jadi dari kami membuat bangga bermuhammadiyah. Terima kasih. Demikian Pak, sudah cukup? Cukup ya? Kalau sudah cukup, izinkan saya sebagai pemandu acara untuk menyimpulkan. Yang pertama bahwa latar belakang Ideopolitor di cabang Muhammadiyah Jami ini yang pertama adalah untuk eksistensi Pak ya, untuk menjaga posisi, mengetahui atau menegaskan atau memperkuat posisi Muhammadiyah. Yang kedua adalah karena keresahan. Adapun tujuan adanya Ideopolitor diantaranya adalah karena amanat Muktamar. Ini mengapa diadakannya Ideopolitor, yang kemudian tujuan diadakan Ideopolitor adalah tadi menjaga eksistensi perserikatan atau gerakan Muhammadiyah. Yang kedua menjaga giroh semangat perjuangan Muhammadiyah. Dan yang terakhir ini yang harus kita waspadai dan kita cermati adalah menjaga infiltrasi, penyusupan pengaruh-pengaruh atau ajaran atau paham lain yang bertentangan dengan Muhammadiyah. Adapun kebijakan daripada Muhammadiyah Pemalang adalah tadi singkatannya GKS, ya, gembira, kolektif, kolegial, dan sinergis. Demikian mudah-mudahan bisa menjiwai dan menjadi acuan di dalam kita melaksanakan dan mengabdikan diri dalam pergerakan perserikatan Muhammadiyah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan demikian selesai sudah untuk session ini, session materi Ideopolitor, dan selanjutnya kita masuk pada isoma.